Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sekarang saya sedang ada di Sumba, di kota Waingapu, kota yang sangat indah. Ketika saya bangun pagi, yang saya lihat adalah pemandangan yang menakjubkan seperti yang Anda lihat di belakang saya. Saya disambut dengan suara kokok ayam jago yang sahut menyahut, juga burung-burung yang berkicau merdu. Hawa sejuk, tidak terlalu panas, mungkin karena masih pagi. Dan akhir-akhir ini Sumba nampak hijau, sehingga padang savana yang begitu luas itu dihiasi rumput hijau seperti permadani. Dan ketika saya bangun dan menikmatinya, saya sungguh sadar bahwa hidup itu begitu indah tanpa persoalan. Hidup itu begitu sempurna. Semesta ini diselenggarakan oleh Tuhan secara luar biasa. Tidak ada persoalan sama sekali. Yang ada adalah keindahan, harmoni, suara alam. Persoalan hanya ada di pikiran manusia. Hanya ada di pikiran saya dan Anda. Ketika saya berhenti berpikir sejenak dan hanya menikmati dan menyaksikan bagaimana Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana, yang ada adalah rasa syukur, yang ada adalah kedamaian, tanpa persoalan apapun juga. Dan kalau mungkin tidak ada manusia di dalam kehidupan ini, mungkin lebih damai. Tetapi tentu juga mungkin tidak bisa seindah kalau ada manusia juga. Saya hanya membayang-bayangkan saja. Tetapi mungkin persoalannya justru ada di dalam diri kita, yaitu ketika kita menjadi kurang seimbang dalam menghayati hidup ini. Kurang seimbangnya karena kurang menyadari bahwa di dalam diri kita itu memang ada ketegangan atau paradoks yang memang harus dijaga keseimbangannya. Salah satunya adalah bahwa kita ini terbatas. Karena badan kita terbatas pada ruang dan waktu. Namun kita juga tidak terbatas, yaitu roh kita. Itu tidak ada batasnya. Dan pikiran kita juga terbatas, namun juga cukup luas, lebih luas dari badan, tapi juga bukan tanpa batas. Dan ini menimbulkan ketegangan. Seringkali justru kurang seimbang karena kita menggarisbawahi keterbatasan. Kita hanya menggarisbawahi badan saja, atau kehidupan yang sungguh-sungguh terbatas oleh ruang dan waktu. Dan karena itu kemudian kita frustrasi, karena kita hanya muyek dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, tidak sadar bahwa kita itu transenden, lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Karena kita bisa berpikir jauh dan juga kita bisa menyadari bahwa persoalan-persoalan itu silih berganti, tidak tetap, termasuk pikiran dan perasaan kita. Nah, ketegangan-ketegangan ini yang seringkali kurang kita sadari, dan bahkan kemudian hidup secara tidak seimbang, hanya menggarisbawahi yang terbatas pada persoalan-persoalan yang konkret dan real kita hadapi. Namun tidak berarti bahwa kita tidak mampu menghadapinya karena kita mengatasi itu semua, transenden. Kita melebihi semuanya itu. Nah, mungkin justru keseimbangan perlu diusahakan untuk lebih sering menyadari bahwa diri kita itu transenden, bukan hanya imanen. Dan itu kemudian membuka cakrawala kita menjadi lebih luas. Termasuk ketika kita melihat alam ciptaan yang begitu indah dan sadar bahwa di situ tidak ada persoalan apa-apa. Persoalan ada di mana
ada di pikiran kita, ada di perasaan kita. Kita seringkali tidak mampu lepas dari pikiran-pikiran yang sebetulnya silih berganti. Bukan tidak penting, tetapi seimbang. Maka hidup rohani menjadi sangat penting. Saat-saat untuk lebih sadar, lebih terbuka bahwa saya ini transenden, melampaui apa yang ada di hadapan saya, persoalan-persoalan yang saya hadapi. Saya bisa berhenti sejenak, ambil waktu untuk healing. Itu mengingatkan kita, menyeimbangkan kita, bahwa hidup kita itu begitu sempurna. Ada keterbatasan, tapi juga ada transendensi. Ada persoalan-persoalan, tetapi juga ada detachment, menjaga jarak, karena mampu mengatasinya, mampu melepaskannya. Dan mungkin salah satu strategi yang paling mudah atau paling tepat untuk menghadapi persoalan adalah dengan letting go, melepaskan, membuat kita menjadi lebih terbuka. Dan menurut saya itu menjadi sangat menarik, karena kemudian kita bisa lebih seimbang. Kenyataan pagi ini sungguh membuat saya sadar, selain bahwa kehidupan itu begitu sempurna dan indah, juga karena hidup kita ada di tangan Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita dengan sangat bijaksana. Maka sebetulnya kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Percaya saja bahwa kasih Allah begitu luar biasa. Dan hidup ada di tangan Tuhan yang sungguh-sungguh menguasai kehidupan ini maupun juga kehidupan yang transenden. Jadi saudara-saudari terkasih, saya hanya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur. Bersyukur karena kita bisa mengalami, bersyukur karena kita bisa mentransendensi setiap peristiwa yang kita hadapi. Artinya kita bisa mengatasinya, bisa melampauinya. Sekaligus kita bisa mengalaminya secara real. Kalau kita sungguh-sungguh sadar bahwa hidup kita ini juga imanen, tetapi juga transenden, maka hidup kita ini sempurna. Persoalan ada, tetapi silih berganti. Dan bahkan kita bisa mengikhlaskannya kalau kita tidak mampu mengatasinya. Karena kita percaya Tuhan mampu mengatasinya. Dan di dalam tangan Tuhan, hidup kita akan baik-baik saja. Hidup itu sempurna. Tinggal kita mensyukurinya. Karena kita mampu mengatasi, mampu menyadari, dan mampu bersyukur. Yang lebih utama adalah justru memupuk hati kita, memenuhinya dengan cinta, dan selalu bersyukur atas kebijaksanaan Tuhan menyelenggarakan hidup ini begitu sempurna. Melihat ciptaan yang begitu indah dan pengalaman-pengalaman menakjubkan dalam hidup ini merupakan bukti yang tak bisa disangkal bahwa Anda dan saya begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.